Baik, berjumpa lagi dengan saya, Aktia Fatri Citrawati, untuk membahas kelanjutan dari topik yang pertama yang sudah saya sampaikan dalam video sebelumnya, mengenai exceptional clause yang ada di dalam ketentuan GATT tahun 94. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu bagian yang penting dalam exceptional clause itu, yaitu mengenai general exceptions yang diatur di dalam pasal 20 GATT tahun 1994. Jadi, menurut ketentuan general exception ini, negara-negara dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan di dalam huruf A sampai J dari pasal 20 boleh melakukan pengecualian atau penyimpangan dalam tanda petik ya dari ketentuan dari rules atau prinsipal, jadi dari aturan atau prinsip-prinsip yang ada di dalam ketentuan GATT. Misalnya prinsip trade liberalization, prinsip non-discrimination, atau prinsip market access. Jadi prinsip keterbukaan market access ya. Nah, sehingga seperti yang dibahas dalam video sebelumnya bahwa melalui ketentuan exceptional clause ini negara boleh membuat measures, membuat rules, regulation, standar atau perizinan dan lain-lain yang merupakan pengecualian atau penyimpangan dalam tanda petik dari aturan-aturan GATT WTO dengan alasan-alasan tertentu. Nah, mari kita lihat apa saja syarat dari pengenaan itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertama syaratnya, jadi negara boleh membuat pengecualian atau melakukan penyimpangan melalui aturan-aturannya apabila tindakan itu atau measures itu didasarkan atau dengan dasar ketentuan huruf A sampai J. Saya tidak akan menyampaikan keseluruhan bagian dari GATT huruf A sampai J. Anda semua bisa membaca sendiri karena banyak sekali, nanti akan menghabiskan waktu yang tersedia di sini, ya, karena waktunya sangat terbatas. Saya hanya akan memberikan beberapa ketentuan-ketentuan yang dasar saja, ya. Beberapa bagian yang lain Anda silahkan membaca sendiri. Jadi dilihat dari pasal 20, pasal 20 ini terdiri dari dua bagian, ya. Bagian atasnya yang dari kata subject to requirement sampai dengan bla 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 sampai measures, ini disebut sebagai syapu. Jadi syapu dari ketentuan pasal 20 GATT. Ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa ketika negara membuat measures yang mengecualikan, dia harus memenuhi kualifikasi atau kriteria dari huruf A sampai J. Ya. Nah, apa saja yang huruf A sampai J? Inilah yang disebut dengan specific exception. Ya, jadi apa saja di specific exception itu? Yang pertama yaitu negara-negara boleh membuat measures, membuat ketentuan yang bertentangan dengan aturan GATT ketika ini tindakannya itu dianggap sebagai necessary to protect public morals atau penting. Saya garis bawahi kata di sini, kata pentingnya itu necessary, karena kalau tidak memenuhi unsur necessary dia tidak boleh ya. Jadi penting untuk melindungi public morals.
apa yang dianggap sebagai public morals, misalnya agama, misalnya kebudayaan, atau moralitas yang diampu oleh masyarakat setempat, yang berkaitan dengan kepercayaan-kepercayaan, dan lain-lainnya. Misalnya, di video pertama juga saya sampaikan, ketika pemerintah Indonesia membuat ketentuan mengenai sertifikasi halal, ini tentunya alasan yang sertifikasi halal untuk perdagangan, ya, tentunya alasan ini pasti digunakan untuk melindungi public morals, melindungi mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam, misalnya. Lalu kemudian di antaranya adalah necessary to protect human, animal, plant life, or health. Nah, sekarang ini kita sedang menghadapi pandemik, banyak sekali mungkin negara-negara yang menerapkan aturan-aturan yang dimaksudkan untuk melindungi masyarakat di negara itu dari ancaman-ancaman penyakit. Nah, tentunya ini bisa jadi mereka menggunakan aturan pasal 20 huruf B yang dimaksudkan untuk melindungi kesehatan dari masyarakat di negara itu. Atau bisa juga dimaksudkan untuk melindungi lingkungan, ya. Nah, kalau alasan-alasan membuat measures itu dimaksudkan untuk melindungi lingkungan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang lebih parah akibat perdagangan, maka negara boleh membuat measures didasarkan pada pasal 20 huruf B dan pasal 20 huruf G. Nah, inilah, jadi Anda bisa membaca berbagai alasan mengapa negara-negara boleh membuat alasan-alasan untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan GATT WTO atau prinsip-prinsip GATT WTO. Nah, saya akan fokus pada kata-kata di sini yang menyangkut tentang, jadi ada ketentuan yang dari huruf A sampai J itu yang mengandung kata necessary, ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Apa yang dimaksud necessary? Necessary penting, ya. Necessary ini maksudnya adalah bahwa aturan itu tidak bisa tidak harus diterapkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan untuk menerapkan aturan-aturan yang menyimpangi GATT. Misalnya, apakah ketika Thailand melarang impor rokok dari negara tertentu, itu memang dimaksudkan untuk melindungi kesehatan masyarakatnya, atau sebetulnya tidak seperti itu, ya? Nah, saya contohkan misalnya, karena Thailand melarang itu karena memang ada studi bahwa rokok-rokok dengan bahan-bahan tertentu itu menyebabkan gangguan bagi masyarakat setempat. Hal ini berbeda ketika Amerika Serikat melarang impor rokok kretek dari Indonesia, yang dengan alasan mereka melarang itu karena rokok dari Indonesia mengandung kretek. Nah, alasan ini tidak bisa diterima karena tidak betul bahwa larangan itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Mengapa demikian? Karena di Amerika Serikat rokok dengan flavor lain selain kretek itu mengandung clove, apa itu clove? Cengkeh, ya. Jadi tidak ada bukti bahwa flavor cengkeh itu berbeda dengan misalnya mint yang dicampur dengan rokok. Nah, sehingga
tidak tercapai apa yang disebut dengan kata necessary di situ. Nah, di sini inilah disebut dengan necessary test untuk beberapa bagian di ketentuan pasal 20. Nah, kita kembali dengan apa tadi dengan requirement yang harus dipenuhi oleh negara-negara. Tadi saya ingin ingatkan kembali bahwa requirement yang pertama itu adalah bahwa dia harus memenuhi exception yang ada di pasal 20 huruf A sampai J. Jadi apakah karena agama, apakah karena kesehatan, apakah karena lingkungan, human rights, dan lain-lain. Itu harus memenuhi. Anda bisa memasukkan kriteria-kriteria tadi, tindakan negara ke dalam huruf A sampai J. Nanti contohnya apa saja, silahkan dicari. Lalu kemudian yang berikutnya adalah memenuhi syapu, ya, dari memenuhi ketentuan yang ada di dalam syapu yang ada di dalam pasal 20. Nah, apa saja ketentuan yang ada di dalam syapu? Syapu ini bisa juga ada beberapa ahli yang tidak menyebutnya sapu tetapi sebagai preambul, ya. Ketentuan preambul dari pasal 20, bukan ketentuan GAT-nya. Jadi preambul dari pasal 20, ketentuan awal dari pasal 20, ya. Apa yang disyaratkan oleh ketentuan pasal 20 ini? Bahwa measures yang dibuat oleh negara-negara yang akan melakukan pengecualian terhadap ketentuan GATT WTO, harus saya ingatkan kembali bahwa ketentuan rules atau principles yang ada di GATT WTO itu utamanya adalah prinsip liberalisasi perdagangan, yang kedua prinsip non-discrimination, dan yang ketiga prinsip rules on market access, ya. Jadi ketika negara akan membuat aturan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tadi, dia yang pertama-tama tidak boleh menggunakan aturan ini sebagai cara untuk melakukan tindakan diskriminasi yang tidak sah, ya, tindakan diskriminasi yang tidak sah terhadap negara-negara sesama anggota. Saya berikan contoh, misalnya ketika ada negara yang masuk dalam kelompok negara-negara yang belum bebas penyakit antraks, misalnya Inggris, Argentina, dan India yang masih belum bebas penyakit antraks, kita misalnya membuat larangan impor dari negara-negara yang impor daging, tentunya dari negara-negara yang masih belum bebas antraks, kita tidak boleh mengecualikan salah satu negara ini. Jadi kalau kita melarang impor dari Inggris dan Argentina, tentunya kita tidak boleh melarang impor daging sapi. Tentunya kita tidak boleh mengizinkan impor daging sapi yang berasal dari India. Karena jika ini dilakukan akan menjadi tindakan yang bersifat diskriminatif yang bertentangan dengan salah satu requirement yang harus dipenuhi yang ada di dalam syapu pasal 20. Ketentuan lain yang ada di dalam syapu itu adalah bahwa measures yang dibuat oleh negara anggota GATT ketika dia ingin membuat suatu measures yang bertentangan dengan prinsip-prinsip GATT itu tidak boleh digunakan sebagai disguise restriction atau hambatan tersembunyi dalam perdagangan internasional. Ya, karena kadang-kadang negara-negara cenderung menggunakan ketentuan-ketentuan pengecualian ini sebagai cara melakukan hambatan tersembunyi. Perlu diingat bahwa ketika tarif sudah tidak bisa lagi
digunakan sebagai cara untuk melakukan protection, negara-negara cenderung menggunakan non-tarif barriers untuk melakukan protection. Nah, disinilah pasal 20 ini cenderung digunakan oleh negara-negara atau negara-negara yang nakal, kalau boleh kita sebut ya, bisa menggunakan saluran yang diberikan pasal 20 ini digunakan sebagai melakukan hambatan tersembunyi ya melalui non-tarif barriers. Nah, apa contohnya? Misalnya ketika kita melakukan ketentuan halal, sertifikat halal bagi produk-produk impor unggas, ya. Anda bisa melihat ini dalam kasus yang diajukan oleh Brasil terhadap perdagangan unggas di Indonesia, ya. Ketika kita ingin menerapkan ketentuan sertifikat halal bagi produk-produk unggas impor, itu memang harus dipastikan bahwa ini memang untuk melindungi masyarakat Indonesia yang beragama Islam, yang mayoritas beragama Islam, bukan digunakan untuk melindungi produsen unggas dalam negeri. Nah, karena kalau digunakan untuk melindungi produsen unggas dalam negeri, itu tidak boleh menggunakan pasal 20 untuk alasan ini ya. Jadi tidak boleh menggunakan alasan melindungi publik moral ketika sebetulnya itu dimaksudkan untuk melindungi produsen dalam negeri ya. Jadi negara-negara seringkali mengatakan bahwa negara yang mengambil membuat measures yang didasarkan pada pasal 20 itu dianggap sebagai melakukan hambatan tersembunyi terhadap perdagangan internasional. Ya, memang disinilah ketika kasus ini dibawa ke penyelesaian sengketa di WTO, nanti akan diuji apakah benar-benar dimaksudkan untuk melindungi hal-hal yang ada di dalam pasal 20A sampai J, ataukah ini sebetulnya hanya dimaksudkan untuk melakukan hambatan tersembunyi. Nah, inilah yang ada di dalam pasal 20 ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa beberapa pasal itu mengandung kata necessary. Nah, tentunya ada beberapa putusan panel yang memberikan interpretasi mengenai apa itu necessary. Di antaranya adalah dalam kasus US gasoline, ketika negara-negara pengekspor minyak ke Amerika Serikat itu keberatan dengan hambatan yang dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat untuk impor BBM, ya. Nah, lalu kemudian karena di dalam alasan untuk melakukan measures itu pemerintah Amerika Serikat menggunakan pasal 20B. Nah, sehingga dari situ panel menerjemahkan apa sih necessary. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa the policy atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat tentunya itu memang dimaksudkan atau masuk dalam kriteria pasal 20, yaitu design to protect human, animal, or plant life or health. Ya, jadi masuk dalam kriteria melindungi kesehatan dan hidup manusia, hewan ataupun tanaman. Ya, lalu kemudian tindakan-tindakan atau measures yang inconsistent itu, jadi tindakan-tindakan yang bertentangan itu memang benar-benar penting untuk digunakan memenuhi tujuan yang sudah ditetapkan dalam pembuatan measures. Nah, inilah apa yang disebut dengan kata necessary tadi. Oke,
Ada yang lain tadi sudah saya sampaikan di awal mengenai apa kata necessary. Saya rasa saya ingin mengulangi beberapa kata kunci yang ada di dalam pasal 20, yaitu yang pertama adalah eh, tindakan yang dilakukan ini harus memenuhi huruf A, kriteria dalam huruf A sampai J, lalu kemudian tindakan ini tidak menjadi tindakan yang bersifat diskriminatif untuk negara-negara dengan kondisi yang sama, ya. Lalu kemudian yang ketiga, tidak digunakan sebagai hambatan tersembunyi dalam perdagangan internasional. Saya rasa demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.